sebagainya. Monggo. Oke. Saya teringat sebuah hadis ya, sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, ya saya bahasa Indonesianya aja nih, karena di sini banyak para guru, para kiai. Kurang lebih begini ya, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, ya, sejengkal demi sejengkal kata Rasulullah, hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian akan ikut. Nah itu kemudian sahabat heran itu, bertanya dia, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah jadi kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ya, bahwa kerusakan yang terjadi pada akidah Ahlul Kitab itu adalah ketika mereka meninggalkan sanad, tradisi keilmuan ya. Jadi kalau kita tradisi kenabian itu adalah dengan mentalaki ilmu itu, kita bertatap muka ya dengan ulama, kemudian kita belajar itu dengan ustadz atau dengan kiai. Itu ada tradisi seperti itu, mengambil ilmu itu daripada kiai, ustadz atau ulama. Jadi sanad tersambung. Nah, sanad di sini adalah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Nah, kenapa ini sudah terjadi gitu di depan mata kita dan fakta ya, di mana dalam agama-agama tauhid ya, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, dengan sifatnya ya. Lalu ada yang menafsirkan bahwa Allah itu bisa menjelma menjadi manusia gitu, atau sifatnya bisa menjelma menjadi manusia. Nah ini kan penyimpangan gitu yang terjadi pada Ahlul Kitab, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi bahwa Allah itu berinkarnasi, Allah itu berubah wujud ya, menjelma menjadi manusia dan sebagainya. Nah ini kenapa bisa terjadi gitu? Karena mereka meninggalkan sanad tadi, tradisi keilmuan. Nah dalam hal ini kalau kita lihat dalam Ahlul Kitab itu, Yahudi juga ada tradisi oral itu, tradisi talaki itu juga ada mereka ya, halakah dan seterusnya itu ada. Tetapi dalam hal ini permasalahannya adalah kitabnya juga sudah korup ya, sudah tidak, originalitasnya itu tidak dijamin oleh Allah. Nah, berbeda dengan Islam, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pada dua hal, maka dia akan selamat, kata Rasulullah. Nah ini jadi semakin kita dekat kepada sumber sosok yang asli, maka kita akan lebih selamat, seperti itu. Jadi ada istilah ulama salaf atau mutakaddimin seperti itu ya. Nah itu kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para sahabat seperti itu. Nah tentu dalam hal ini juga menggambarkan senioritasnya gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik kurun adalah kurunku, setelah itu para sahabat, khulafaur rasyidin, setelah itu setelahnya dan setelahnya. Ya jadi tentu di sini juga menjadi acuan bagi kita ketika mengambil referensi di sini ya. Nah tentu lebih utama mengambil pendapat-pendapat para dari sahabat-sahabat Rasulullah ya. Jangan kita mendahului misalnya dari ulama salaf kita ambil, sedangkan dari bukan ulama salaf tanda petik ya, pada generasi mereka itu kan banyak juga ulama itu mufassirin misalnya, sedangkan kita ada pendapat yang lebih kuat dari misalnya orang-orang mufassirin dari sahabat misalnya seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Nah ini kan terjadi gitu, ada yang seperti itu ya, akhirnya mereka tersesat akidahnya. Nah inilah yang terjadi di kalangan, mohon maaf ya Ahlul Kitab ya, karena kita terbuka ya, saya berikan studi komparasi juga nih buat wawasan. Ini yang terjadi misalnya ketika pada generasi pertama umat Nasrani itu, setelah kewafatan Yesus itu ada imam besar Yakobus namanya, masih saudaranya Nabi Isa atau Yesus ya. Tetapi kemudian mereka mengambil yang menjadi acuan sampai sekarang itu adalah
Paulus dengan ideologinya, tafsirnya, kitabnya dan seterusnya, sampai dia melarang utusan-utusan Yakobus itu untuk mengikuti Injil selain Injilku, katanya. Padahal dulu mereka belajar adalah Injil Yesus, ya. Tentu sumber yang lebih dekat itu adalah Yakobus seharusnya. Nah, begitu juga misalnya kasus contohnya nih ya, Lukas itu katanya murid Petrus kan, seperti itu. Petrus tentu lebih senior gitu, tetapi Injilnya Petrus itu diapokripkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh gitu. Nah, tidak terjaga gitu, tradisi sanad itu lompat-lompat kayak gitu. Nah, sedangkan ada sumber yang lebih dekat kepada mata airnya yang aslinya, itu mereka abaikan gitu. Nah, ini Rasulullah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi umat Islam ini juga seperti itu, mengikuti tradisi mereka, meninggalkan tradisi keilmuan, tradisi sanad, ya. Bagaimana kita istimbat ilmu itu daripada para ulama, tradisinya, ya, itu kita lompati gitu. Nah, akhirnya banyak yang tersesat. Makanya kita mengenal seperti hadis-hadis doif, misalnya hadis-hadis yang lemah seperti itu kan, hadis palsu juga banyak yang beredar yang dipakai gitu. Dan mereka tidak meng-cross check apakah sahabat ada menggunakan hadis itu gitu. Apakah ada di istilahnya musnad dan seterusnya, kitab-kitab induk hadis kayak gitu kan. Nah, ini terjadi ya. Bahkan banyak juga dipakai sekarang itu tafsir-tafsir liberal seperti itu, seperti atau Muhammad apa tuh yang dengan gerombolannya itu ya, Muhammad apa itu, lupa saya itu yang liberal itu ya, Muhammad yang Abduh, murid bukan? Gurunya Buya Sakur dan teman-teman itu banyak pengikutnya juga di Indonesia. Iya, Muhammad Abduh itu. Nah, bukan ini Muhammad kenapa Abduh, bisa ya? terjadi? Karena tadi bukan Muhammad Abduh itu pembaru, bukan Muhammad ini bukan Muhammad Muhammad Sahrur itu gurunya orang liberal itu. Dia teknik elektro tapi menafsir Al-Quran seenaknya gitu. Itu Muhammad Sahrur ya. Itu banyak muridnya juga di TikTok ini beredar, sehingga mereka membantah pendapat-pendapat sahabat maupun hadis-hadis sahih. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka berhak membuat tafsir sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Wa nauzubillah min zalik gitu ya, keterlaluan. Nah, kalau itu terjadi dan kita menjadi budaya di kalangan umat Islam, bukan tidak mungkin akan terjadi seperti apa yang berlaku kepada ahlul kitab. Nah, ya. Jadi itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, ya, berhati-hatilah kalian jangan mengikuti kebiasaan ahlul kitab, ya. Selangkah kalian akan mengikuti jejak-jejak mereka itu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi selengkal, sampai mereka masuk lubang biawak pun kita ikut. Nah, itu sudah terjadi ya, nubuah Rasulullah itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu tentu ada dua yang kita pahami. Ada yang sifatnya qat'i, ada sifatnya zonniyah. Itu kan ada yang sudah pasti, ada yang sifatnya zonni. Nah, biasanya perkara-perkara yang sudah qat'i itu tidak boleh lagi kita lakukan perbedaan atau khilafiyah di situ. Perbedaan pendapat itu tidak boleh karena dia sudah qat'i, sudah tidak ada perbedaan, itu sudah pasti maknanya, sudah diketahui bersama dan jumhur sudah sepakat seperti itu. Tapi dalam masalah-masalah yang sifat zonniyah, yang bisa sifatnya multi interpretasi, yang sifatnya variasi, itu boleh-boleh saja berbeda gitu. Misalnya makna menyentuh, apakah itu berhubungan badan misalnya, atau hanya sentuhan biasa dan seterusnya, itu wajar. Akhirnya ada mazhab di situ yang menengahi, ya, sesuai dengan situasi, kondisi dan hukum yang berlaku. Dan itu dinamis. Ini harus kita pahami bahwa Islam itu agama yang dinamis, dan ini tidak difahami oleh orang-orang non-muslim. Mereka mengira hukum Islam, syariat Islam itu tidak dinamis, sehingga dikatakan ketika hukum kisos misalnya, ya harus langsung kisos seperti itu tiba-tiba gitu. Padahal kan tidak. Kisos itu kan harus dicek dulu, ada kronologinya gitu. Apakah misalnya fikih ini misalnya apa, halal haram misalnya, seperti apa gitu kan. Kalau haram ya haram mutlak, dalam kondisi terdesak pun tidak boleh itu babi misalnya, seperti itu kan. Islam tidak seperti itu. Fikihnya itu dinamis gitu, dia bisa berlaku sesuai dengan situasi, kondisi, ya, dan keadaan pada saat itu. Ada yang punya otoritas di situ, yang dijadikan rujukan oleh umat Islam. Nah, ini banyak kalangan ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak paham hal ini ya. Mereka mengira hukum Islam itu sama dengan hukum-hukum syariat Bani Israel yang strict gitu. Yang ketika mereka berdosa hukum mati langsung.
bunuhlah dirimu, kata Allah. Langsung seperti itu. Islam nggak seperti itu. Nah, di sini Allah lebih menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya melalui syariat itu. Ya. Makanya kita melihat ada maqasid dalam syariah. Ya, lima tujuan daripada agama itu. Nah, ini mungkin dari ini saya tambahan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan buat diskusi kita sebagai tambahan saja. Karena di sini banyak guru, insya Allah. Itu yang dapat saya tambahkan. Tafadhol, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira, Ustaz. Ini ada gini ada pertanyaan gini di bawah feodalisme ulama. Ini WIL ya. Ada feodalisme agama, ada Bang Teguh Irfan juga. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Apa bisa mufasir yang menanggung? Nah, gini Bang ya, ini di dalam Islam itu yang saya selalu mengutarakan bahwa yang otoritas tertinggi untuk menafsirkan Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Itu otoritas tertinggi itu. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu itu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat. Lalu sahabatnya mempunyai murid namanya tabi'in, lalu tabi'in, kemudian ulama jumhur, lalu kepada ulama mutakhir sampai kita sekarang. Itu susunnya begitu. Maka kenapa harus begitu? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu. Ya, yang kedua bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu perintah Allah itu. Harus mengikuti para mufasiri itu, Bang. Kenapa dia itu menjadi mufasir? Karena menguasai beribu-ribu hadis. Dan hadis itu dalam pengumpulannya juga sangat selektif, ketat sekali, sehingga ada susunan derajat hadisnya. Nah, maka diantaranya itu ada konklusinya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ittabi'us sawadul a'zam, ikutilah itu mayoritas umat Islam atau mayoritas pendapat ulama. Maka suka diadakan bahsul masail untuk menentukan suatu hukum. Itu tradisi-tradisi dalam Islam. Bukan berarti kita itu mengikuti ulama secara taklid buta. Bukan feodalisme ulama, enggak. Yang kita ikuti, kenapa kita ikut ulama? Karena memang al-ulama inna yashallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut terhadap Allah adalah para ulama. Maka kita wajib mengikuti para ulama. Kan gitu. Nah, kenapa disebut ulama? Beda dengan kita. Kita itu satu hari satu malam mungkin daripada ngomongin agama banyak ngomongin lain-lain kan gitu. Jadi ulama itu pekerjaannya, disebut ulama itu ternyata dari bangun tidur sampai tidur 90% itu yang dibahas tentang ilmu. Beda dengan kita. Itulah diantaranya. Jadi kenapa kita harus mengikuti ulama, gitu kan ya? Nah, lalu bagaimana kalau ulamanya salah? Nah, sedangkan ulama itu juga manusia. Nah, iya memang. Tetapi kesalahan ulama bukan berarti kesalahan dalam menentukan hukum. Karena hukum itu ada patokannya, yaitu hadisnya Rasulullah SAW yang dimana mereka adalah ahli-ahlinya. Itulah diantaranya begitu ya. Jadi ada yaitu Rasulullah SAW bersabda diantaranya ittabi'us sawadul a'zam, maka kita wajib mengikuti faham dari kebanyakan ulama. Namun suara terbanyak di dalam ulama.
Itu disebut mutawatir. Jadi ya, wallahu alam. Jadi ini adalah suatu hasanah untuk membuka diri dan boleh berbeda. Yang penting kita tetap bersatu. Monggo, siapa lagi? Kembali ke siapa ya? Gus Petik mau apa? Oh Bang Ustaz Anwar, monggo. Nanti ke Gus Petik. Kita semua yang di Komal ini sepakat bahwa Al-Quran itu adalah bahasa sastra ya. Maka oleh karena itu kita harus mempunyai ilmu sastra untuk memahami kesastraan Arab. Mungkin para kiai-kiai sini udah sering belajar ya. Salah satu alat untuk memahami sastra Arab adalah ilmu balaghah. Di sini saya menyoroti ada dalam satu ilmu balaghah yang namanya jinas. Jinas ini adalah kalimat yang diulang tetapi makna yang berbeda. Ini sekaligus menanggapi apa yang dikatakan Gus Budi tadi, di atas aro, di bawah aro. Nah, itu biasa kalau dalam Al-Quran itu kalimat yang diulangi mempunyai makna yang berbeda. Jadi saya akan bawakan contoh bahwa Al-Quran memang begitu. Ada yang namanya jinas. Jinas itu ialah mengulang kalimat tapi mempunyai makna yang berbeda. Sebuah ayat Al-Quran, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Di sini kalimat absar diulang 2 kali. Absar yang pertama itu adalah penglihatan mata kita, karena jelas di situ bahwa cahaya kilat itu hampir-hampir bisa membutakan mata. Kemudian absar yang kedua, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Nah, jadi tidak bisa kita manakan sama kedua-dua ini walaupun kalimatnya sama. Ya. Dalam ayat yang lain, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini 3 kali diulang mizan. 2 mizan yang di atas itu adalah hukum dan syariat. Sedangkan mizan yang di bawah itu adalah alat timbangan. Itu nggak bisa kita, misalnya kita rubah artinya, nggak bisa. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan, itu nggak bisa kita artikan sama, harus berbeda. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah. Ini sa'ah yang pertama itu adalah hari kiamat, sedangkan sa'ah yang kedua itu adalah waktu. Nah, jadi itulah hebatnya sastra Al-Quran ya, yang harus kita pahami dengan ilmunya. Itu baru satu loh. Ada namanya tarsi, ada namanya radul a'jaz ala sudur, ada namanya tasdir, ada banyak ya. Ada namanya majaz, ada yang namanya kayak pagi tadi yang kita bahas yang namanya ijaz. Ijaz itu pasangannya itnab wal musawat ya. Kalau ijaz, itnab wal musawat. Apa beda ijaz, itnab wal musawat? Ijaz itu adalah suatu ungkapan yang ringkas, padat, tapi mengandung makna yang banyak. Sedangkan itnab itu suatu maknanya sedikit, tapi dikemas dalam lafaz yang banyak untuk itibar. Ada musawat, artinya sama, tidak lebih, tidak kurang. Jadi, gimana kita memahami mana yang ijaz, mana yang itnab, mana yang musawat, itu ya harus dengan ilmunya. Nggak bisa. Dari mana kita dapat ilmu itu? Ya dari para periwayatan. Para mufassir, khairul qarni. Jadi yang paling baik mentafsir itu adalah Nabi Muhammad. Summal ladzi yalunahu. Setelah Nabi Muhammad itu yang paling bagus mentafsir adalah para sahabat. Summal ladzi yalunahu. Setelah era para sahabat habis, maka yang paling baik mentafsirkan itu adalah tabi'in. Maka saya bilang kemarin, banyak ahli tafsir itu merujuk pada Ibnu Abbas, Ali. Kemudian daripada kalangan tabi'in, yaitu mereka pada Mujahid, muridnya Ibnu Abbas gitu kan. Kemudian dari situlah, dari Mujahid inilah turun Ibnu Katsir, Tabari, Zamakhsyari, dan lain-lainnya itu. Jadi betul dikata Bang Al tadi, sanad ini harus kita jaga, nggak boleh kita hilangkan. Ya, sanad ya feodalisme apa istilah itu ya harus kita jaga. Feodalisme itu harus kita jaga. Nggak boleh kita biarkan feodalisme pendidikan itu harus kita jaga. Karena ilmu kita ini adalah ilmu periwayatan, ilmu sanad, datangnya dari Allah. Wahyu turun kepada Allah, kepada Muhammad melalui Jibril.
Jadi Nabi Muhammad disampaikan pada sahabat, sahabat disampaikan pada tabi'in. Begitu. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang, boleh. Ya, contohnya zakat. Ya kan zaman dulu tidak ada zakat penghasilan, tidak ada zakat ini. Ya boleh kita berkembang di situ. Namun yang sudah baku, yang sudah qat'i, nggak usah kita otak-atik lagi. Nggak usah kita otak-atik lagi zuhur itu menjadi 3 rakaat, nggak usah. Udah tetap 4 rakaat itu. Waktunya udah 5 kali, udah nggak usah kita otak-atik lagi. Nah, jadi ada beberapa perkara yang memang membuka ruang kita untuk berkembang, ya, berkembang. Kami para santri bukanlah santri yang monoton, tidak. Bahkan dengan ilmu yang kami punya, kami malah lebih kritis, ya, lebih kritis daripada orang yang tidak punya ilmunya, begitu. Ya. Kami belajar ilmu balaghah, kami belajar ilmu nahwu, kami belajar ilmu mufradat, kami belajar belajar. Maka dengan banyak modal itu kita lebih kritis. Lebih kritis bukan berarti kita itu tunduk kepada guru, tidak. Tunduk dalam hal-hal yang benar. Tapi kalau umpamanya guru itu dikritis, ya biasa. Imam Hambali itu mengkritis Imam Syafi'i itu biasa. Kalau tidak dia mengkritisi, ya sama aja mazhab Hambali dengan Syafi'i, padahal Syafi'i itulah gurunya. Nah, bukan berarti karena kita dengan guru itu tidak boleh berbeda pendapat, boleh. Tapi itu tadi kata Bang Al kan, harus mumpuni ilmunya. Bisa nggak kita menandingi ilmu orang itu? Kalau bisa, oke, tandingi. Kalau tak bisa, jangan dulu. Jadi begitu, Abah. Iya, terima kasih Pak Ustadz Ahmad. Mungkin nggak ada ini ya, apa lagi? Oh, ini apa bedanya feodalisme dengan sanad itu, Ustadz Al? Halo? Iya. Ya. Apa Ana tambahkan sedikit ya. Ya, tes kedengaran nggak, Ustaz? Ya, ada. Kedengaran? Ya, ada. Oke. Udah. Feodalisme itu biasanya yang kalau ini setahuan atau kalau keliru mohon diluruskan kalau keliru ya. Feodalisme itu biasanya identik dengan penjajahan pemikiran. Jadi dia konotasinya negatif ya. Sedangkan sanad itu bukan konotasinya negatif. Sanad itu adalah mata rantai. Jadi dia nggak ada hubungan sama feodalisme. Dia mata rantai tradisi, tetapi bukan tradisi adat istiadat. Tradisi sakral yang merupakan referensi daripada wahyu, itu sanad ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa agama ini adalah sanad gitu. Artinya dia tersambung mata rantainya gitu, tidak putus ya. Bahkan Rasulullah SAW saja sanadnya tidak terputus dengan para nabi atau al-anbiya sebelum beliau gitu. Nah makanya terus tersambung ya sanad itu. Nah makanya disebutkan bahwa sanad itu adalah bagian daripada agama, sehingga dia tidak boleh terputus ya. Kalau ada orang tidak memiliki sanad, ya yang terjadi dengan ahlul kitab tadi yang Anda sampaikan, bahwa kerusakan pada akidah mereka itu karena mereka lepas daripada sanad tadi. Ini sebagai contoh ya. Bible itu kenapa terjadi korupsi di dalam penafsiran ya? Nah, karena Yesus kan aslinya dia adalah orang Palestina, Aramaik ya, atau Syriak ya bahasa aslinya. Nah, lalu Bible itu diambil oleh Kristen Ortodok Yunani ya. Nah, mereka ambil lalu mereka tafsirkan dengan lepas daripada tradisi suci atau sakral atau wahyu dari Taurat atau Bani Israel atau Yahudi tadi. Mereka lepas dari situ dan mereka tidak berpijak kepada Taurat sama sekali. Nah, maka lahirlah akidah baru Kristen itu yang lebih dekat kepada mitos-mitos Yunani sesuai dengan yang mereka ingini. Selamat malam, Pak. Jadi agama itu ada ya, dua. Selamat malam, silakan duduk dulu. Jadi ada istilahnya tuh bukan eksegesis, bukan. Kalau eksegesis itu adalah apa yang kita ingini terhadap teks, tetapi isogesis gitu. Tapi bagaimana teks itu menginginkan sebagaimana dia
sebenarnya difahami. Nah, Al-Quran seperti itu. Jadi bukan apa yang kita kehendaki daripada Al-Quran itu, tetapi justru sebaliknya apa yang Allah kehendaki dari apa terhadap kita, dari apa yang Dia sampaikan melalui firman-Nya. Nah, seperti itu. Itu tambahan dari Ana. Jadi sanad itu sangat penting ya. Ketika sanad itu terputus, maka yang terjadi adalah kerusakan pada akidah kita. Saya tanggapi ya, bisa ya. Nanti dulu Bang Jeb. Sampean Muslim apa bukan? Saya Kristen, makanya kalau saya dengar ada hal-hal ngawur itu bisa nggak saya tanggapi? Nanti dulu. Ini berisik banget ada suara ini angin. Gini, di sini sedang basul masail, ya Apa kan? itu? Nah, makanya tanya dulu ini sedang apa gitu. Karena Anda menyinggung Kristen ya saya mau naik. Nanti dulu. Kok nggak boleh orang Kristen menjawab, hak jawabnya nggak ada? Ini sedang basul masail, bukan sedang ini diskusi lintas kenapa? agama. Kenapa? Udah turun. Saya nggak butuh jangan lantas. diturunkan. Saya mau debat dengan beliau dengan referensi. Jangan diturunkan gitu. Kiai. Ya silakan. Kenapa? Oh ya. Saya lebih Soalnya ahli boleh begitu naik daripada ya. beliau itu. Nggak ada adab. Makanya saya foto ini. Ya silakan naik. Nggak usah Pak Yai. Mau ada yang Hah? udah biarin. Biarin aja Bang Ali, Silakan. tenang aja. Nah, silakan. Ayo silakan. Kenapa orang Kristen nggak boleh menjawab? Kalian aja yang mau menafsirkan bebas Udah. gitu. Sekarang Saya silakan mau tanya. saya tanya sekarang Bang Jeff Belling yang saya punya referensi. Ini di mute dulu yang agak kipas angin. Saya kurang dengar ini. Siapa ini? Siapa pakai kipas angin? Enggak kok, saya pakai kipas Ada angin-angin itu. Coba di mute dulu ini Abah T ini Abah siapa nih? Lanjut. Wah, orang ini. Serius saya kurang punya- dengar. Apanya jangan mutar-mutar nanti tak cemplung nudi kali. Itu suara bendera lagi berkibar. Hah? Iya, Ya, jadi suara bendera itu. Oh, suara bendera. Iya, Surah iya, apa iya. tuh? Al-Isra ya? iya. Gimana? Begini. Kau tanya aja. Saya punya referensi, saya foto. Ya, kalau sampean dialog dengan saya harus berdasarkan referensi, jangan omong kosong. Tak cemplung nudi kali kalau omong kosong. Ini referensi saya itu ini. Ada scholar Bible, ngerti scholar Bible, ulama Bible masa kini namanya LD Wiley Bedi, ya. Dalam kitabnya The Origin and Transmission of the New Testament, ya. Terbitan 1957 halaman 51 menyatakan bahwa penulis 4 Bible kanonik itu adalah tidak pernlah bertemu, tidak pernah didiktekan apa. Coba halaman depannya, Pak. Ini dengar dulu lah. Iya, saya lihat halaman depannya. Apanya halaman depan? Bukunya buku apa gitu? Oh Bos? ini kenapa? Iya, kan saya mau lihat halaman depannya. Coba Kenapa? apa itu? Siapa namanya, Pak? Indeks kesalahan Alkitab. Sebentar. Coba indeks kesalahan Alkitab. Jalan apa tuh? Jalan apa tuh? Jalan apa? Udah Jalan. silakan. Sebentar. Saya Itu kitab suci. menanggapi tipuan. Sebentar. Ya, tinggal di Kristus aja. Gak usah. Iya, tenang. Enggak apa-apa. Saya suka kok Anda mengambil buku itu, enggak apa-apa. Ini loh, Yang Pak. penting saya ingin tahu siapa itu. Silakan. Silakan Ya sudah. Mas. Apa Iya. apa yang Isinya yang dibantah itu bukan judul kitabnya. Iya betul. Bible itu LD Twaili Bidi dalam kitabnya The Origin and Transmission of the New Testament mengatakan bahwa 4 penulis Bible kanonik itu tidak pernah didiktekan apalagi disetujui oleh baginda Joshua Mesia Yesus Al-Masih alaihi salatu wasalam karena peristiwa Mana? penyalib. Loh, ini Mana enggak maksudnya Anda ngomong itu mana enggak ada tulisannya saya baca? ini karena Tunjuk aja. Ya, dengarkan dulu. saya yang Diam ngomong. Anda. Anda ngomong ini narasinya di mana? Dengarkan dulu. Kamu ini nanti pasti gak punya Nanti referensi kamu. Gus. Oh, ini Anda ngomong tulisannya apa itu? Saya baca di sini. Dengarkan Nggak bisa dulu ini, mulutmu nggak bisa. potong. Dengarkan dulu mulutmu. Jadi peristiwa Gini. penyaliban itu Di mana terjadi. tuh Gus tulisannya yang mana Gus? Ini loh Ditunjuk Bang. aja.
Ditunjuk yang saya A, B, C. tulisi dulu, penulisan Alkitab dilakukan tidak Ngomong apa sih orang bodoh ini, ditanya mana yang ditulis? Itu ada tuh. Mana dia tunjuk? Tuh. Ini loh. Yang B. Mana? B. Ya B. Penulisan Alkitab dilakukan tidak semasa hidupnya Yesus, melainkan dalam kurun waktu antara 65 sampai 100 tahun setelah Yesus mati disalib, versi sampean ya, versi Alkitab ya. Kalau versi kami bukan Yesus. Nah, artinya ini saya teruskan. Bible Markus ditulis tahun 65 sampai 70 Masehi. Bible Lukas tahun 80 Masehi. Bible Matius tahun 85 sampai 89 Masehi. Bible Yohanes tulis 90 sampai 100 Masehi. Sedangkan peristiwa penyaliban itu terjadi tahun berapa? 33 kan. Nah, karena antara tahun 33 dengan tahun 100 ada waktu 70-an tahun, fake dari kitab ini bahwa 4 Bible kanonik itu tidak pernah diketahui oleh baginda Yesus. Itu aja. Jawab referensi dengan referensi. Ayo. Ya, kalau hal itu ditulis seperti itu, memang ketika waktu Yesus naik ke surga, ada juga yang menulis ya. Coba Anda buka di halaman sebelahnya. Sebelahnya apa ini? Enggak, sebelahnya. Coba geser. Saya lihat. Enggak yang sebelahnya itu. Kan ada ini ada H, ya. Ke sebelahnya, halaman sebelumnya. Coba saya baca. Di sini dah. Ini. Iya, enggak sebelahnya. Tadi kan itu. Sebelah mana, Bang? Kan sebelum halaman sebelumnya supaya saya lihat. Di sini dah. Nah, itu. Ya, ini saya baca. apa sih tadi Anda ngomong tentang H? Nah, A-nya apa coba? Baca setengah-setengah ini. Siksa saya, sampai nggak punya referensi kok siksa saya. Ini loh. Ya, gini, Anda yang Pak. kasih dalil. Nanti dulu, Makanya nanti dulu. saya mau lihat itu di Bang Jeffrey begini ya. Sebentar. Saya Yang H kan? Coba A. Nanti dulu. Ini A dah. Nanti dulu. Coba maksudnya, Gus, yang A itu tentang apa? A. Yang paling atas tuh. Yang mana? A. Ini F. Itu kan H. Yang A-nya Oh, A, ya, B, C, D, E, F, G, H. Itu A. Itu apa di situ? Saya mau tahu. Ini A-nya ya. Coba. Ya, gitu. Nih. Kau ini kalau ambil dana aja. Ini A. Udah, jangan kemana-mana. Kalau Ini aja A fokus. sampean Tadi tambah antara. malu. Kalau A tambah Sebentar. Kata seperti engkau. Ini kok referensinya goyang-goyang ini. Saya perintahkan dikatakan ulangan. Kemudian itu ada kata antara saudara mereka. Nggak dikoreksi ini untuk apa? Memang ada hal-hal yang ditulis di dalam Alkitab Yang dijawab dari umur yang harus dijawab oleh Bang Jeff, ya kan? Yang harus dijawab ini pertanyaan. Itu bisa dijawab nggak tentang ini gitu loh. Ayo. Itu memang benar. Ada yang menulis dari antara tahun 65 sampai 100. Ada dari 65. Kenapa? Jadi fake kalau sampai mengatakan ini benar, fake bahwa Bible 4 kanonik itu tidak pernah diketahui apalagi disetujui oleh baginda Yesus kan? Ayo. Tidak diketahui. Loh, Anda bertanya saya ini Yesus gitu. Sampean kalau tidak punya referensi muter-muter. Saya bahasanya saya gampang. Ini ya. Enggak, begini. Oke, sebentar. Saya buka data nanti ya. Dengarkan dulu Gundul. Ya, ingat Pablo, kalau kau masih ngambil duit orang, jangan aneh-aneh kau ya. Kau kira saya nggak kenal kau, Romli? Hati-hati, jangan kau bahasa yang nggak kayak gitu. Iya, saya sopan. Nggak usah ngomong. Nggak usah. Udah Gus, jangan itulah. Udah. Oh, yang udah jelas enggak. Ini tentang sanad kok masalahnya. Iya sudah. Ya, jadi intinya bahwa penulisan
Bible itu tidak nyambung sanatnya gitu. Tidak nyambung tanya ke Yesus. Itu aja gitu. Monggo Gus, silakan. Saya Sudah maksudnya, yang lain kalau bukan Iya, silakan. oke. Karena sudah. Terima kasih. Saya akan memberikan ya yang tadi kita anggap selingan aja lah. iya. Kita anggap selingan. Iya. Ada saudara Kristen kita begitu ya sudah. Oke. Kotok teles silakan mau naik silakan. Oke. Monggo Gus, lanjut Gus. Oke, saya sejauh yang saya ingat dulu ya. Pertama, apa yang dikatakan oleh mana Kang Mas saudaraku Ahmad tadi mana sudah turun ya. Tentang bagaimana kita menerjemahkan ya. Kita kan harus lihat bahwa teks itu nanti ditentukan oleh konteksnya. Kalau konteksnya memang mendukungnya nggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya tidak mendukung ya dia akan menjadi masalah gitu loh ya. Sudah jelas di situ arok dan tarok itu satu jader dan konteksnya mendukung, itu tentang pendapat. Bapak Abraham, Bapak Ibrahim punya pendapat, dimusyawarahkan dengan sang putranya, bagaimana pendapatmu, begitu loh. Jadi konteks dan teks itu saling mengikat. Itu yang aku maksud. Itu ya. Sudah jelas kok itu pendapat kok. Boleh dilihat sama begini loh, kita rapat kan. Kita rapat misalkan komisi A rapat. Bagaimana pandangan Anda? Itu apa maksudnya pandangan mata? Kan enggak. Pandangan pikir. Jadi pendapat Anda bagaimana? Itu loh. Di Al-Quran itu digambarkan dengan indah. Terjadi dialog, terjadi diskusi antara Bapak Ibrahim dan sang putra Ismail. Kalau di kitab Kejadian 22 kita bisa lihat dimulai ayat yang keberapa ya. Ayat pertama lah kita baca, tapi nanti fokusnya di ayat yang ke-9 sampai 13. Itu tidak ada dialog. Ishak itu tidak tahu kalau dia mau disembelih. Gak ada. Ishak diajak naik ke Bukit Moria bersama dua budaknya. Setelah itu budaknya disuruh nunggu di bawah. Ishak dan Bapak Abraham naik ke atas. Ishak bertanya, kayu untuk bakaran sudah ada, pisau sudah ada, mezbah sudah siap. Mana domba yang mau dikorbankan? Gitu. Jadi Ishak tidak tahu ya. Kalau aku bilang Ishak ditipu nanti terlalu kasar ya. Ya ada ketidakjujuran. Pendapatnya tidak disampaikan. Beda dengan di Al-Quran. Itu sang putra diajak dialog, diajak diskusi. Aku punya pendapat, nah pendapatmu seperti apa? Maka lihat di channel YouTube Gus Peti Subandi T Sukoco tentang episode korban Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada 10 seri dan malam ini sudah tamat. Karena sebetulnya itu 12 seri, tapi yang 10 seri menjadi 10A 10B, tamat di sana. Silakan tonton. Kalau mau ngajak diskusi Gus Peti, ayo kita ketemu di mana. Jadi gue bukan kaleng-kaleng gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh lepas teks dan konteks. Itu harus saling mengikat, yang utama. Yang kedua, tentang jumhur. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kebenaran itu tidak atau bukan demokrasi. Bukan yang banyak yang benar. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu kebenaran. Bukan kebenaran itu yang banyak, yang sedikit salah. Itu demokrasi. Gitu loh. Ya. Makanya kerangka-kerangka berpikir ini sebetulnya dari siapa awalnya? Tapi kan aku tetap memberi ruang, memberi penghormatan. Yang mau mengikuti taklik terhadap ulama-ulama karena takut begini, terus monggo silakan. Ya, tapi ada yang seperti aku. Terus aku masuk neraka gitu. Kalian masuk surga. Ya, oke. Jadi kebenaran itu ya
tidak bisa diikat berdasarkan mayoritas minoritas. Jumhur tidak bisa. Walaupun sendiri ya, kita ngomong sendiri 1 tambah 1 tambah 1 3. Ya, terus ada 10.000 orang, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 1. Mana yang benar? Apa karena 10.000 orang itu terus benar? Gue yang sendiri 1 tambah 1 tambah 1 3 itu salah? Kan nggak bisa. Memang apa yang aku sampaikan ini berat. Ini mendobrak pemikiran kita semua supaya kita itu tidak menjadi Islam kebetulan, tapi menjadi Islam betulan. Gitu loh. Terjadi paradigma-paradigma yang itu men-trigger untuk kita berpikir. Ya. Terus masalah yang Bang Al tadi ya, mengikuti setapak demi setapak. Pertanyaan gue, yang diikuti itu apanya? Itu kan masih mujmal. Tetapi gak apa-apa, aku tetap hormati kalau Bang Al mengerucut tentang keilmuan. Tapi apakah tentang keilmuan saja? Tidak dengan politik, ekonomi, atau bagaimana? Atau lebih tepatnya peradaban. Jadi kamu jangan mengikuti peradaban mereka setapak demi setapak. Kalau peradaban itu lebih luas. Tapi Kang Al mengerucutkan keilmuan, ya monggo. Monggo. Gak ada masalah. Sekarang jalur sanad, ya sanad itu kan apa ya, menunjukkan kepada sumbernya ya, pada sumber asalnya. Jadi sanad itu sebetulnya yang harus kita ikuti itu sumbernya atau pendapatnya, gitu loh. Makanya gue bilang ya, ulama itu harus kita hormati. Karena lewat tangan-tangan beliau lah kita mendapatkan informasi. Jadi sebagai informan, tanpa ulama kita nggak ngerti Islam. Tetapi apakah kita harus satu pendapat saja dengan ulama? Boleh nggak kita berbeda pendapat? Gitu loh, ya. Jadi sanad itu kalau menurut aku sih, ya itu adalah menjaga kemurnian kisah cerita itu bisa dipertanggungjawabkan, itu cerita benar. Tentang bagaimana pendapat kita terhadap cerita atau kisah itu nanti silakan saja beda-beda. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya sudah aku jelaskan ya tadi, saudaraku yang semoga Allah muliakan, sayang dia sudah turun. Ya, komparasinya itu nggak match. Not apple to apple. Yang kita bicarakan kan tafsir terjemahan. Terus dikomparasi dengan sholat. Gue nggak pernah ngomong sholat subuh 2 rakaat terus jadi 3 rakaat. Nggak pernah ngomong gitu gue. Kenapa gue dibantah dengan itu? Itu kalau kita masuk di kampus itu menjadi sesuatu yang kok aneh ya. Orang ke kanan dia ke kiri gitu loh. Gue nggak pernah. Ayo, ini kan gue rekam ini. Gue punya data ini, ada gue ngomong tentang sholat? Nggak ada. Kita berbicara tafsir, bicara penafsiran, dan itu relatif. Gue juga sepakat sesuatu yang sudah qot'i, apalagi mahdoh, itu nggak boleh diganggu gugat, harus begitu iya. Dan ditunjukkan sholat, tapi gue tidak ngomongin sholat. Dari tadi gue nggak ngomong sholat. Coba kalian ketik di sini di bawah, pernah gue ngomong sholat tadi? Pernah gue ngomong sholat subuh 2 rakaat menjadi 3 rakaat? Pernah? Kan nggak pernah. Jadi itu sama saja ya, membuat sebuah suasana sesuatu yang tidak saya ucapkan seolah-olah saya menjadi mengucapkan gitu loh. Yang gue bilang tidak apple to apple ya. Oke. Terus ya, yang mewajibkan harus sependapat itu ya siapa? Kita boleh beda pendapat ya. Terus aku bicara tentang hermeneutik ya. Terima kasih Kang Mas Adapiada atau Mbak Adapiada apresiasinya ya. Hermeneutik. Dulu yaitu di Yunani sana ada yang namanya Hermes. Ya, namanya Hermes. Ya, dia bilang, gue ini bahasa gue supaya gampang aja ya. Gue ini agennya para dewa loh ya. Jadi pesan-pesan para dewa itu melalui gue. Jadi elu semua orang Yunani kalau mau tahu pesannya para dewa itu harus lewat gue. Nah, jadi dimonopoli sama si Hermes.
Maka lahirlah suatu ilmu yang disebut hermeneutik. Itu berasal dari kata si Hermes. Terus maaf, sekali lagi mohon maaf ya, aku memberi kebebasan kalian, jadi jangan tersinggung. Apakah jangan pendapatmu sendiri? Terus aku suruh mengikuti pendapatmu gitu. Kamu boleh pendapat, aku nggak boleh berpendapat gitu. Kok enak? Begitu menuntut ilmu. Jangan ikuti pendapatmu sendiri. Iya, aku harus ikut pendapatmu gitu. Terus harus hafal sekian ribu hadis. Siapa yang pernah hitung? 1 hadis, 2 hadis, 4 hadis sampai 40 hadis. Siapa yang pernah hitung? Jadi marilah ya, kita masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Saya kan berkali-kali mengatakan ya, seperti Yai Romi seperti itu, monggo silahkan. Tapi jangan terus menyerang saya. Saya tidak mengatakan ini di sini, di mana-mana enggak, ya. Di mana-mana saya bilang begini. Kita mari pada jalan kita masing-masing. Toh tujuan kita kan sama, demi berkibarnya la ilaha illallah. Ngapain larang-larang orang? Toh masuk neraka, kalau memang masuk neraka, ya masuk neraka gue. Itu loh. Jadi supaya wacana keislaman itu tumbuh dan berkembang gitu loh. Orang tafsir aja banyak kok. Berarti kan berbeda. Kalau tafsirnya sama, ngapain dia bikin tafsir lagi kalau sama saja? Jadi jangan seolah-olah orang dulu itu pasti benar dan kita mesti ikut. Nah kalau yang mau begitu monggo, tapi saya tidak lahir dari generasi itu. Habitat, lingkungan, kehidupan saya tidak mendukung itu. Saya pemberontak. Saya agama itu mencari. Kenapa saya memilih inna dina indallahi Islam? Itu karena saya melakukan komparasi. Dengan segala maaf saya katakan, dari sekian-sekian agama, terseleksi itu cuma satu, Islam. Itu saya berproses. Jadi kalau ada pendapat mau menyingkirkan kerangka berpikir saya, ya saya lawan dong. Saya lawan. Saya bukan anak kemarin. Bayangkan, usia, saya masih ingat tahun itu tahun 70 berapa ya. Saya mau ngaji. Ya, saya mau ngaji. Saya dibelikan sarung kecil sama mama saya. Mama saya itu buta huruf, tapi semoga Allah meramati tidur panjangnya. Walaupun buta huruf, bisa baca Al-Quran. Karena dulu budaya kami begitu, nggak sekolah tapi mondok harus. Ya, saya tanya, Mak, karena kami Sumatera manggilnya Mak. Mak, saya kok nggak percaya sih ada Tuhan. Mama saya nggak menjawab. Mungkin mama saya mungkin ya, karena sampai saya dewasa pun saya nggak tanya kenapa mama saya nggak menjawab. Nah ini hanya dugaan saya, pertanyaan. Mungkin mama saya kan capek pada waktu itu pulang kerja, ngiris-ngiris lombok bawang untuk sayur di sore hari. Ya kami kan proletar ya, jadi ya mocok-mocok kerja gitu ya. Mungkin sudah capek ditanyain, bilang, anak kecil tanya-tanya Tuhan. Mungkin begitu, jadi nggak dijawab. Atau mungkin mama gue sendiri bingung. Gitu loh. Dan itu terulang sama anak saya gerah itu. Ketika saya mau belanja ke pasar, pas lampu merah masih ingat, mamanya ditanya sama gerah itu, Tuhan itu di mana, Mak? Mamanya nggak bisa jawab. Jadi saya agama itu lewat suatu pencarian yang dalam. Terus mau diikat, mau dibonsai dengan kerangka berpikir seperti itu, nggak bisa, bos. Gitu loh ya, tolong pahami. Kita punya latar belakang berbeda gitu ya. Itu dulu dari aku ya. Aku ngomongnya gini, terlalu semangat bla bla, tapi enggak, aku tetap menghormati kalian kok ya. Ya karena ya gini, memang karakternya gini bagaimana? Gue bukan orang Solo. Ya, gue kalau ngaji, ngisi pengajian gue bilang, gue sudah bilang di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau goreng tahu, makan tahu, ke pasar belanja tahu ya. Kalau mau makan tempe, ke pasar belanja tempe. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak beli tahu, sampai rumah mau makan tempe, tahu dipaksa suruh jadi tempe, jangan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sudah undang saya ngisi kajian. Jangan paksa saya seperti mereka yang halus-halusan. Enggak, saya orangnya belak-belakan kalau ngomong. Belak-belakan, saya tidak ada rayu-rayu, enggak. Lu mau selamat, ikuti, enggak, sudah. Enggak ada. Jadi jangan bilang, Ustadz kok kasar nih, kasar mbahmu gue. Gitu. Saya orangnya begini, gitu ya. Saya orangnya ngomong belak-belakan, tetapi saya tetap menghormati. Apapun pendapat yang berbeda itu saya hormati. Makanya di depan kan saya sudah buka pertama kali. Apakah kata Quran
di surat 2 ayat 2 itu bisa kita perdebatkan nggak? Karena itu di dalam kurung, bukan tekstual gitu loh. Ya, nah, tadi nggak ada yang jawab, makanya aku menafsirkan, oh berarti boleh. Ya aku kupas. Kalau tadi bilang enggak, itu nggak boleh diperdebatkan, ya sudah aku diem. Percuma juga. Kalau kita nggak sepakat kan, gitu. Oke. Itu Abah dan semuanya, dan aku ucapkan di sini ada 19 peserta ya, belum yang di atas. Aku ucapkan terima kasih atas luangan waktu yang diberikan khususnya untuk semuanya dan khusus untuk Abah. Semoga Allah merahmati kita semua. Apapun perdebatan kita, Amin. apapun perbedaan kita, kita satu tujuan. Bagaimana Islam itu menjadi berwibawa di dunia ini. Matur nuwun, monggo Pak. Iya. Terima kasih Gus Prit atas pemaparannya. Dan memang kita boleh kok berbeda pendapat, nggak apa-apa. Itu kan. Toh akhirnya kan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, gitu nanti akan menghadapi kita sendiri. Nah, ini dalam wacana ini di sini ini silakan berbeda. Yang penting tidak dalam rangka terlalu los, ya kan? Tetap tujuannya adalah insul Islam wal muslimin. Iya gitu ya. Tapi ini ada lagi nih Bang. Ya silakan Bang Maruf. Nah sebentar saya mau nyetir, yaitu qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ittabi'us sawadil a'zam. Ini bukan perkataan ulama, tapi di sini disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikutlah sawadul a'zam. Itu maksudnya ulama-ulama yang sudah faqih, yaitu silakan untuk mengikuti kesepakatan itu. Monggo Bang Ustaz Maruf. Iya, ya, terima kasih untuk kesekian kalinya. Nanti ini. pamit ya nanti ya. Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya. Jujur ya, saya tidak sejauh sepengetahuan ustadz-ustadz yang ada di room ini ya. Cuman saya kalau berpikir ya berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran ini lalu memunculkan kaidah baru, saya kadang berpikir begini, ibarat ayam kita kasih makan ya, yang tadinya makanannya rapi, toh dipatok oleh induknya digaruk-garuk lagi, maka jadi ruwet kembali. Bahkan induk ayamnya juga percaya diri bahwa itu pendapatnya, itu temuannya. Padahal sudah ilmu Islam sejak dari dulu ini sudah rapi, sudah indah. Cuman diutik-utak-atik lagi jadi gaduh-gaduh begini. Nah, itu dari saya. Sekalian ini Mbak, mohon maaf di sini sudah di Sulawesi sudah jam 11 mau jam 12. Saya mohon pamit dulu ini. Iya. Terima kasih Bang Ustadz Maruf Wahid. Mudah-mudahan sehat walafiat, salam buat keluarga. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi. Ya, ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Monggo Pak Kiai Hamid Umar, monggo mau silakan. Melilir ini. Gara-gara terus seperti nyentak, jadi saya Tangi ya, alhamdulillah. Iya, saya tetap dalam pendirian saya, yaitu tadi. Enggak. Kalau memang Gus Bekti berpendapat seperti itu, mohon maaf nih, saya enggak bisa. Karena saya lebih enjoy itu mengikuti saja. Lebih aman bagi saya. Ya. Saya lebih percaya dengan ulama-ulama yang terdahulu yang kapasitas keimanannya sudah teruji. Mohon maaf, tidak perlu saya perpanjang kata. Intinya saya ingin selamat gitu aja. Mohon maaf Bapak, saya tak turun dulu. Nggih, matur nuwun. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Sing dari Monggo Matur nuwun. Monggo Pak
Ustaz Sebentar. Pak Jadi Gairong saya- nih monggo untuk Saya tutup pintu dulu, yang lain closing statementnya. Saya nanti tutup Siap. pintu ini. iya monggo. Ya, enggak. Pak Ustaz Al mau closing? Atau Pak Abdul Latif? Ya, Monggo. terima kasih. Oke. Ya. Sedikit saya tambahkan. Oh iya silakan. Iya. Sebenarnya, oke. Nggak apa-apa, saya duluan. Iya monggo. Apa dong? Monggo Pak Abdul Latif Siapa dulu. Anda dulu. Siapa dulu? Pak Abdul Latif dulu aja. Coba. Oke, Anda dulu, Ustaz. Oh, Ustaz. Ya dulu. sih. Ya. Monggo Pak Ustaz Abdul Latif. Ya, terima kasih. Jadi mazhab itu sudah banyak. Kalau sekarang saya katakan Gus Medik itu termasuk mazhab baru, gitu. Jadi kalau betul, saya sudah kenal dengan Gus Medik itu sudah lama sekali. Jadi Open ya. ya, Matur nuwun, Pak. saya Matur nuwun. ikuti. Iya. Istiqomah Ikuti, beliau itu tapi- dalam madhab yang baru itu. Kalau ditambah dengan mazhab baru gini, nanti bagaimana umat ini bingung nanti ya gitu. Ini pendapat saya begitu. Monggo ditafsirkan sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Latif bahwa menurut Pak Abdul Latif ada mazhabul jadid ya. Monggo, nggak apa-apa. Silakan Pak Ustaz Bang Al, Ustaz Al monggo. Pak Ustaz Al, monggo. Nanti di Oke. closing sama Pak Ustaz Al. Sebenarnya saya satu sisi saya sependapat. Oke, tes. Ya, monggo ada. Oke, kedengeran ya? Ya. Oke, satu sisi sebenarnya saya sependapat sama Gus Betik. Oke, satu sisi saya sependapat sama Gus Betik, yaitu soal kritis, ya, bahwa tidak boleh ada kejumutan di dalam beragama, itu betul, karena Islam itu dia tradisi keilmuannya itu memang harus berkembang, itu nggak boleh jumut gitu. Tetapi Islam, para ulama memberikan guidance kepada kita. Ada namanya thawabit wal mutaghayyirat, itu ya. Dawabit itu artinya ada pakem-pakem yang dawabit. Dan kemudian ada yang mutaghayyirat, ada yang bisa berkembang gitu. Ya, itu aja yang harus kita pahami caranya ya. Hal dawabit yang tidak boleh ada di utak-atik gitu, yang sudah pakem gitu. Kemudian ada yang mutaghayyirat, yang dia itu bisa dinamis gitu. Nah, itu satu. Kemudian mengenai penafsiran itu ada tafrid dan ifrat ya. Ada orang yang ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil, yang memiliki 4 kriteria. Kalau nggak salah saya lupa itu. Di antaranya sifat-sifatnya adalah mereka itu tidak, pertama itu gulu. Ya, kemudian tidak tersesat, kemudian satu lagi saya lupa, mungkin Kiai Ramli ingat itu hadisnya ya. Ada 4 karakternya itu, dan karakter itu yang melekat kepada orang-orang beriman. Nah, seperti itu, orang beriman artinya selamat. Nah, sehingga tidak melahirkan penyimpangan-penyimpangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena diantaranya adalah menafsir sembarangan. Itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW, melarang kita. Kemudian gulu, berlebih-lebihan gitu. Seperti orang-orang ahlul kitab, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sesat. Artinya dia menyatakan sesuatu yang memang tidak diajarkan dalam tradisi Islam atau akidah Islam. Itu tidak boleh. Jadi ada satu lagi saya lupa itu. Nah, agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil, yang seperti itu. Mereka akan membela kemurnian akidah Islam ini. Nah, saya berdoa mudah-mudahan ya kita termasuk di situ, dan Allah membimbing kita, termasuk juga kita semua di sini ya. Guru-guru kita ya Kiai Ramli, Gus Betik, Abah deh, dan ustadz-ustadz yang lain ya, Ustadz Abdul juga ya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke sana sambil belajar gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita tafrid dan ifrat, 2 kutub ekstrim. Yang satu kutubnya berlebihan, ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan.
Nah, maka kita harus wasat gitu di dalam pertengahan gitu, yang adil gitu dalam al-Quran dan Sunnah ini, agama ini. Nah mungkin itu dari Ana, Abah, kepanjangan. Ana kembalikan pada Abah. Terima kasih, jazakallah. Moga akhirul closing, ada bahasa campuran lagi nih. Moga Kiai Ramli untuk mengakhiri closingnya. Marilah kita tutup closing statement ini dengan closing statement ditutup, diskusi kita ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Ramli, Pak Ustadz Al, Pak Gus Betik dan Pak Abdul Latif semuanya. Maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada